wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya membahas dua login database. Nah, ini database access project atau ini bisa kita sebut DAO. Dibangun di atas PDO, yaitu PHP Data Object. PDO merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. DAO menyediakan object oriented API untuk API untuk mengakses database relasional. DAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti query builder dan active record. Jadi query builder dan active record akan saya jelaskan di page selanjutnya. DAO dapat langsung mendukung DBMS seperti ini. MySQL, MariaDB, SQLite, terus PostgreSQL dan lainnya. Untuk koneksi ke database, kita dapat terhubung terus dengan menggunakan YDB connection. Akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada application komponen. Ya, seperti kode di sini. Jadi kita kasih komponen db terus kelasnya, didefinisikan database-nya, dideklarkan database-nya dengan memanggil db name, misalnya ini basic, username-nya ya user kita. Untuk kelas percobaan ini kita akan menggunakan basic template kan. Di db name nanti basic yang pada percobaan sebelumnya. Lalu y-nya ini kita definisikan di atas melalui opdb. Konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL. Untuk database lain, pastikan nilai dari properti DSN diisi dengan nilai yang sesuai dengan database server yang digunakan. Ini harus sesuai DSN-nya ini. Database servernya itu dipinjamnya itu harus sesuai. Ini hostnya localhost karena kita memakai localhost. Menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create command dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Nah, banyak sekali pemanggilan SQL query. Pertama, ini untuk awal-awal kita tetap harus YDB ini untuk memanggil y-nya, untuk post create command. Nah, ini untuk create command dari memilih dari form post untuk semua query. Ini untuk satu query, misalnya kita memilih yang ID-nya 1. Nah, ini untuk kolom query, satu kolom. Kita ambil title, select title from post. Jadi misalnya ada satu kolom, kita pilih satu kolomnya. Nah, ini query scalar. Ini misalnya ada kolom pertama, baris pertama itu scalar. Select count. Untuk jaga presisi, data yang diambil dari database selalu direferensikan sebagai string. Jadi semuanya itu biasanya langsung dideklarasikan menggunakan string atau teks. Walaupun tipe data dari mereka itu kadang-kadang tabel, yaitu biasanya numerik beberapa kolom. Binding parameter. Untuk menghindari serangan SQL injection, Anda harus menggunakan binding parameter. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Anda dapat menggunakan metode bind value, bind values, bind param, dan yang lainnya. Untuk bind value ini untuk satu data aja. Untuk bind values untuk jika menggunakan banyak value yang dikirim dengan menggunakan parameter.
Ini saya create comment start from where ID and status. Jadi kita value-nya itu satu-satu. ID ini ID sama dengan ID, satu sama dengan ini. Sedangkan kalau yang bind values, jadi from post where ID and status ini kan. Jadi bind values-nya params, langsung ke parameternya. Nah ini kalau bind value ini tadi kita ID / get ID status 1 gitu. Kalau bind values langsung params, $params. Nah kalau yang ini jadi langsung semuanya where ID bind params ID 1 ini pos 1. Nah ini untuk yang bind param, jadi langsung di definisikan. Bind value satu-satu, bind values langsung semuanya. Jadi langsung koma params bisa. Untuk yang ini di SID 1, jadi ID-nya itu kita bisa langsung ID 1, ID 2, ID 3 gitu. Nah, kita lanjut menjalankan perintah SQL selain query. Untuk menjalankan perintah SQL selain query, kita dapat melakukan dengan metode execute. Untuk memperintah DML selain menuliskan statement SQL dasar, dapat juga dilakukan insert, update, delete sebagai metode execute. Nah ini kita anggap juga CRUD untuk insert, user, name, sum. Nah update juga. Nah kalau batch insert ini langsung user, name, age, langsung 2 ya. Jadi user, nama, dan jadi itu langsung banyak. Jadi misalnya satu user, terus IP-nya tuh name, age, tom 30, gen 20. Jadi langsung banyak orang. Nah kalau insert biasa itu user, name, sum, age 30. Jadi satu-satu. Name sama dengan sum, age sama dengan 30. Kalau yang batch insert ini name, age, tom 30, gen 20, nilai 25. Dan diikuti dengan execute karena kenapa? Jalankan perintah SQL selain query. Lanjut, letakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik. Ada kalanya Anda perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama, tabel, atau kolom dalam tanda petik. Misal, Anda ingin menjalankan perintah SQL select sum salary from employee. Salary ini gaji, jadi kita menambahkan salary-salarinya. Aturan penggunaan quote berbeda dengan antara DBMS satu dengan lainnya. Menambahkan kerumitan dalam menulis perintah SQL untuk aplikasi database agnostik, tidak terikat dengan jenis DBMS. Nah, dalam DAO ini, Anda dapat membuat nama kolom dengan double kurung dan nama tabel dengan double kurung awal. Kurung kotak ini, jadi misalnya saya sebut tuh kurung siku. Nah, ini untuk nama kolomnya, misalnya ID, kolom ID, ini di double kolom dengan dari from table employee. Nama tabelnya kan employee, jadi di double kurung awal. Multiple DBMS dalam sistem yang besar seringkali terdapat beberapa server database data yang sama.
ini menggunakan slave ini untuk performa Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa pemisahan dilakukan bisa data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data pembacaan data di DBMS slave. Jadi untuk penulisan konfigurasinya itu di master, untuk baca datanya di config di slave config ini. Ini data di samping ini. Nah, untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti sirkuit di samping. Jadi ini konfigurasinya untuk penulisan datanya itu di master ini, untuk konfigurasinya seperti ini. Lalu untuk pembacaan datanya itu untuk konfigurasinya yang slave password, reboot, video, address timeout. Nah, untuk slave-nya list konfigurasi slave-nya itu kayak gini. Dengan konfigurasi execute akan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master. Sedangkan query XYZ, misalnya ada satu query metode query XYZ akan dianggap sebagai read dan dilakukan DBMS slave di DBM. Jadi untuk misalnya kita execute itu hanya ditulis itu nanti dilakukan di DBMS master seperti yang saya bilang tadi. DBMS apapun data dilakukan di DBMS master, sedangkan untuk read pembacaan data dilakukan di DBMS slave. Bekerja dengan database skema. Metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek dalam database seperti create table, untuk meng-create table, rename table, drop table, untuk remove dan lain-lainnya. Ini sebenarnya semua perintah ini sudah ada di database skema. Banyak sekali perintah-perintahnya seperti adding, primary key dan lain-lain. Ini sudah ada di template Y. Nah, query builder dibangun di atas YDL. Dengan query builder memungkinkan Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan query builder cukup menggunakan 2 langkah. Pertama, buat objek dulu, query new, kita buat new YDB query yang untuk mempresentasikan SQL query-nya. Mendeklarasikan SQL query-nya, terus menjalankan metode query seperti ini. Query select ID from user, their last name sama dengan Jono, limitnya 10 dan all. Dari query untuk mengambil data dari database. Jadi semuanya yang last name Jono dan itu. Jadi menambahkan 10 data dari user yang bernama belakang Jono. Sedang query builder secara otomatis akan menggunakan bahan parameter. Nah, lanjut ke select. Metode select digunakan untuk memilih kolom. Misalnya kita select ID, select email. Dalam SQL query, misalnya kita ingin menampilkan ID email dengan select ID sama email dalam kurung siku. SQL query seringkali kita menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang dipilih. Anda dapat melakukannya dengan select user ID, user email. Misalnya untuk tabelnya misalnya kita ambil user ID pada tabel user, yaitu dengan di kolom ID.
Jadi user.id, user.email. Anda juga dapat alias. Dengan nama kolom untuk kolom dengan cara misalnya ID alias ID user, email. Itu juga bisa dilakukan penulisannya dengan ID sama dengan panah ID user. Sama aja alias. Penulisan alias yang dua penulisan alias yang berbeda ini. Anda juga dapat menggunakan fungsi database dengan cara concat first name, last name, as full name, sama dengan as full name email. Untuk ini fungsi database ya, seperti yang pernah diajarkan sebelumnya. Anda dapat menggunakan metode select and select untuk menambahkan kolom yang dipilih. Select ID email, lalu kita nambahin. Saya selectnya, aduh sudah tertulis ini. Nah, kita nambah add select untuk menambahkan. From, metode from dilakukan untuk menentukan tabel di mana query itu akan dilakukan. Saya kan tadi kan kita select bisa menambahkan user. Nah, ini langsung aja. Jadi select ID from user, from tabel user. Jadi kita memilih tabel mana. Langsung ke where digunakan untuk menuliskan kondisi SQL query. Misal where ID itu 10. Jadi select ID from user where ID itu 10 sama dengan 10. Ya, jadi keadaan yang kita pilih itu apa? Definisinya. Untuk add where dan or where. And where dan or where. Digunakan untuk menambahkan kondisi dan misalnya ID. Misalnya tadi kan saya sudah where ID 10 and where menambahkan pembatasannya. Nah, ini bisa ditulis dengan ini. Jadi nggak harus anywhere. Jadi misalnya tadi saya sudah punya where status sama dengan status and where ini. Nah, penulisan ini juga bisa dilakukan dengan where status and title like. Nah, split filter where. Ketika kamu membuat fungsi pada where yang mengubahkan masukan dari user, biasanya Anda ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. Jadi misalnya kalau nggak ada inputnya, jadi kita filter username emailnya. Jadi kita misalnya ada beberapa nilai seperti yang nggak perlu kita tambahkan misalnya just kelamin. Jadi kita filter apa aja sih yang harus kita iniin untuk dimasukin, misalnya username sama email aja. Di filter where username email. Jika variabel email kosong sedangkan username ada nilainya, maka query yang harus dijerat adalah where username aja, karena emailnya itu kosong. Lanjut, order by, group by, and having. Nah, order by digunakan untuk menggunakan siapa yang mengorder. For order by ID, sort as. Jadi order by siapa, ID-nya berapa, misalnya ini ID name. Jadi langsung aja order by, nanti munculnya tuh ID berapa dan name-nya berapa untuk variabelnya. Itu juga bisa menambahkan seperti add where dan lain-lainnya tuh dengan add order by. Untuk group by juga untuk menentukan bagian group by pada SQL sama aja
group by ID status misalnya, dan juga sama aja bisa ditambahkan add untuk menambahkan bagian kolom pada group by itu. Lalu having digunakan untuk menemukan bagian having pada SQL. Contoh, sebenarnya semuanya sama aja, fungsi-fungsinya sama aja, namun yaitu untuk perintahnya itu bagian order by, bagian group by, dan bagian having. Untuk penambahan sama aja add having. Nah, ini limit dan offset. Limit digunakan untuk bagian limit dan offset digunakan untuk bagian offset pada sebuah SQL. Misalnya query limitnya 10 sampai offsetnya 20. Untuk DBMS tidak mendukung limit dan offset. Untuk DBMS yang tidak mendukung itu MS SQL seperti MS query builder dan akan menjerat statement SQL mengemulasi fungsi limit atau offset. Ini nggak mendukung untuk MS SQL. Lanjut ke query method. Query method banyak sekali seperti all, one, column, scalar, axis, count, sum, average, max, min. Seperti ini kita lakukan ini adalah all. Jadi semuanya ini where, like, user, ini menambahkan satu aja. Select ID, email from user. Jadi kita menambahkan semua kolom ID, email dari data tabel user. Nah, ini kita tampilkan satu di mana like di tabel user di kolom like, username, and test. Suka apa? Kolom like, kolom user, dan test di tabel user. Lanjut aja kita batch query. Ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode di db query all, buatlah pilihan yang benar karena ini menggunakan memori yang besar. Nah, di batch query pada Y akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Anda dapat mengubahnya dengan memasukkan nilai ukuran sebagai parameter. Misalnya batch 10 ini. Jadi kita nggak usah batch query all gini, itu soalnya akan boros. Nah, makanya kita definisikan batch 10 untuk 10 data aja. Nah, kalau batch query ini batch query biasa, ini akan rugi gitulah istilahnya, karena mengambil semua data, misalnya 100 data. Nah, terakhir active record kita bagi ya, karena ini masih banyak sekali, kita bagi di video selanjutnya. Nah, lanjut untuk part 1 ini kita active record. Active record menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan memanipulasi data yang berada pada database. Sebuah kelas active record asosiasikan dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Nah, instance dari active record tersebut berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal, customer adalah sebuah active record yang dihubungkan dengan pada tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris itu, kita $customer sama dengan new customer. Customer name dan Jiangsu untuk menambahkannya. Name pada customer itu tabel customer kita namakan Jiangsu dan untuk nge-save-nya save biasa customer karena save. Skip data sama dengan menggunakan insert into customer. Nah, ini jadi kita nambahkan di kolom nama Jiangsu ini dan nge-save-nya. Create comment.
Sebenarnya simple semua. Untuk penambahan, untuk contoh penambahan. Selanjutnya kita bahas video semua.